Hai semua, kembali lagi bersama saya, Bu Amel dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Di pembelajaran kita kali ini, kita akan belajar mengenai sesuatu yang sangat dekat dengan kalian di kehidupan kalian sehari-hari. Materi apakah itu? Jangan lama-lama lagi, mari kita mulai saja pembelajarannya. Dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak bisa lepas dengan yang namanya informasi. Informasi itu bisa kita dapat melalui televisi, radio, kemudian surat kabar, majalah, bahkan media sosial yang sering kalian gunakan. Oleh karena itu, kemampuan untuk membuat teks laporan dan memahaminya sangat penting untuk kita. Teks laporan dapat ditemukan di buku referensi. Contoh, ensiklopedia, buku panduan, kemudian dokumen, kemudian laporan eksperimen, dan presentasi kelompok atau penelitian. Teks laporan adalah teks yang menyajikan informasi tentang sesuatu sebagaimana adanya. Informasi yang dilaporkan merupakan hasil observasi dan analisis yang sistematis. Misalnya, laporan informatif yang berisi tentang makhluk hidup, seperti tumbuhan dan hewan, dan makhluk non-hidup seperti sepeda contohnya atau samudra. Tujuan teks laporan utamanya adalah mengklasifikasi dan atau mendeskripsi, menggambarkan dan memberi informasi secara faktual. Faktual di sini berarti dia fakta atau nyata. Nah, sebagai salah satu jenis teks laporan percobaan ini memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang membedakan antara jenis teks laporan dengan jenis teks lainnya. Apa saja ciri-cirinya? Mari kita bahas satu persatu. Karakteristik teks laporan percobaan atau ciri-ciri dari teks laporan percobaan antara lain: 1. Disusun berdasarkan hasil percobaan, pengamatan atau penelitian. Ya, jadi teks hasil percobaan ini bukan dia asal-asalan teks saja, tetapi memang berdasarkan hasil dari percobaan atau hasil dari suatu pengamatan dan penelitian. Ciri yang kedua, teks laporan percobaan ini bersifat objektif atau sesuai dengan fakta yang ada. Sesuai dengan fakta yang ada, dia juga realitas dan kebenarannya dapat diuji. Ciri yang ketiga adalah sistematis. Apa yang dimaksud dengan sistematis di sini? Sistematis di sini berarti dia memiliki struktur isi yang runtut atau yang urut. Kemudian, ciri yang keempat dari teks laporan percobaan ini adalah menggunakan bahasa ilmiah, baku, jelas, komunikatif, dan logis. Kenapa harus menggunakan bahasa ilmiah? Menggunakan bahasa Indonesia yang baku, kemudian bahasanya juga harus jelas. Ini tidak lain adalah untuk menghindari adanya ambiguitas atau kerancuan. Ya, kemudian ciri yang kelima di sini adalah teks laporan percobaan itu harus lengkap. Ya, lengkap di sini artinya adalah ditulis dengan data lengkap sebagai pendukung dari laporan. Yang terakhir, ciri dari teks laporan percobaan adalah menarik dan interaktif. Teks laporan percobaan yang dibuat tidak boleh asal-asalan dalam pembuatannya, jadi memang harus menarik. Kenapa harus menarik? Supaya ada minat baca di sana. Dalam melakukan kegiatan percobaan, pola pikir dalam kegiatan ilmiah ini akan bermanfaat dan membantu kalian dalam memecahkan masalah kalian sehari-hari. Nah, sikap ilmiah ini dapat dilakukan ya yang berkaitan dengan teks laporan percobaan yang sesuai dengan kehidupan kalian sehari-hari adalah: 1, dia mampu atau kamu ya, kalian mampu membedakan antara fakta dan opini. Dapat membedakan antara fakta dan opini. Fakta itu adalah kejadian yang benar-benar terjadi dan opini adalah pendapat kita atau pendapat pribadi.
ya. Kemudian sikap ilmiah apalagi yang dapat diambil dari sini? Yang kedua adalah dia memiliki sikap santun. Ya, dalam mengajukan pertanyaan dan argumentasi. Dalam mengajukan pertanyaan tidak harus seperti orang menghakimi, tidak, tetapi ajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai, ajukan pertanyaan dengan sopan, kemudian juga kalian bisa berargumentasi atau berpendapat sesuai dengan apa yang ada yang berkaitan dengan apa yang dibicarakan. Kemudian sikap ilmiah yang ketiga adalah memiliki dan mengembangkan rasa ingin tahu. Ya, dari kegiatan ini kalian juga bisa mengembangkan rasa ingin tahu di kehidupan kalian sehari-hari. Contohnya mengenai sesuatu yang ingin kalian ketahui misalnya. Kemudian sikap ilmiah yang keempat adalah kalian memiliki kepedulian terhadap lingkungan. Sikap ilmiah yang kelima, kalian juga mampu berpendapat secara ilmiah dan kritis. Secara ilmiah dalam arti di sini memang yang betul-betul terjadi dan kritis, bukan menjudge atau menghakimi seperti itu. Dan tidak melebar ke mana-mana ya topik yang dibicarakannya atau berpendapat sesuai dengan koridornya seperti itu. Kemudian yang keenam di sini adalah memiliki sikap berani mengusulkan perbaikan dan bertanggung jawab terhadap usulan. Jadi ketika kalian berpendapat, kalian juga mampu untuk bertanggung jawab atas pendapat kalian. Ya, tidak hanya berpendapat kemudian sudah saja, tetapi kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang kalian usulkan itu. Nah, yang ketujuh selanjutnya adalah kalian mampu mengembangkan sikap kerjasama, jujur terhadap fakta, disiplin, tekun, dan semangat belajar. Nah, mengembangkan sikap kerjasama karena yang namanya teks laporan percobaan itu dibuat bersama dengan kelompok, maka di sana ada yang namanya kerjasama, ada namanya teamwork seperti itu. Ya, kira-kira bagaimana? Apa kalian paham dengan apa yang Ibu sampaikan? Semoga kalian paham untuk materi pembelajaran kita hari ini. Apabila kamu nggak paham atau kurang paham, silakan kamu putar ulang lagi videonya dari awal. Dan kamu juga bisa bertanya melalui komentar di bawah, atau kamu bisa WA Ibu khusus untuk siswa Ibu. Silahkan boleh ajukan pertanyaan di WA grup kelas kita. Terima kasih banyak untuk pertemuan kita kali ini. Sampai ketemu di pembelajaran berikutnya dan dah.